sifat Allah al-mahabbah, cinta, itu terkait dengan kehendaknya. Jadi sifat Allah itu ada dua secara umum. Ada yang disebut sifat dzatiyah dan ada yang disebut dengan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang selalu melekat bersama Allah. Artinya Allah terus menerus bersifat dengannya. Misalnya Ar-Rahman, Allah terus menerus disifati dengan pengasih, ya, maha luas rahmatnya. Itu sifat dzatiyah. Ya, As-Sami, Allah maha mendengar. Al-Alim, Allah maha mengetahui. Al-Basir, Allah maha melihat. Ini sifat dzatiyah, terus menerus Allah bersifat dengannya. Termasuk juga sifat wajah, tangan. Ini kesamaan dalam hal nama. Kita imani karena di Al-Quran dan hadis disebutkan tentang sifat-sifat itu. Kesamaan dalam hal nama, tapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Iya. Karena Allah apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan apapun dari makhluknya dan Dia maha mendengar dan maha melihat. Adapun yang kedua namanya sifat fi'liyah. Ini sifat yang terkait dengan perbuatannya Allah. Ya, seperti Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir, sebagaimana Nabi kabarkan. Ya, Allah ridha, Allah murka, ya, Allah marah. Disebut juga di sini Allah mencintai dan banyak sifat-sifat lainnya yang disebut dengan sifat fi'liyah terkait dengan perbuatannya Allah. Apa bedanya dengan dzatiyah? Kalau dzatiyah kan terus-menerus Allah bersifat dengannya. Kalau fi'liyah terkait dengan kehendak Allah saja. Kapan Allah berkehendak, maka Dia lakukan. Ya, kalau Dia tidak berkehendak, maka Dia tidak lakukan. Makanya tadi disebut Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Berarti sesuai dengan kehendaknya. Al-kalam, Allah berbicara, ini sifat fi'liyah. Termasuk juga al-mahabbah, cinta, itu sifat fi'liyah. Ini faedah yang pertama yang dapat kita petik, bahwa Allah memiliki sifat al-mahabbah. Yang kedua, faedah yang dapat kita petik dari hadis ini, kecintaan Allah kepada makhluknya itu berbeda-beda, enggak sama. Karena di hadis tadi dikatakan Allah lebih cinta kepada orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Berarti kecintaan Allah berbeda-beda. Ya, sifat cintanya Allah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Iya. Kemudian jemaah rahimakumullah, tadi dikatakan yang lebih dicintai oleh Allah adalah mukmin yang kuat. Kuat apanya? Kata para ulama, kuat yang dimaksud adalah kuat imannya, kuat fisiknya, dan kuat amalan ibadahnya. Nah, ini mencakup dan saling terkait, ya. Dan orang mukmin yang lemah maksudnya apa? Lemah imannya, lemah juga tubuhnya, atau lemah amalan ibadahnya. Gitu. Inilah yang dimaksud kuat, bukan sekedar kuat fisik. Karena berapa banyak orang yang fisiknya kuat tapi ternyata imannya lemah. Iya. Enggak kuat melangkahkan kaki ke masjid. Padahal fisiknya kuat, sehat. Bahkan terlihat rajin lari pagi, kuat sampai berapa kilometer pun. Tapi untuk melangkahkan kaki ke masjid terasa berat. Karena apa? Lemah keimanannya. Jadi yang dimaksud kuat di sini adalah
terutama kuat keimanannya, kuat ibadahnya, dan syukur lagi adalah kuat fisiknya. Jelas ya? Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah, maka Nabi khawatir akan adanya celaan bagi mukmin yang lemah. Karena sebagian orang mungkin langsung menafsirkan kuat yang dimaksud fisiknya, tubuhnya, badannya. Lantas orang-orang yang lemah keadaannya merasa apa? Merasa kalau dirinya tercela, dirinya terasa terhina atau rendah, takut direndahkan oleh orang. Karena muncul kekhawatiran seperti ini, langsung Nabi SAW menggandengkan hadisnya dengan mengatakan apa? Wa fi kullin khairun. Dan pada keduanya ada kebaikan. Artinya apa? Ini faedah yang ketiga. Orang yang beriman itu, selagi dia beriman kepada Allah, ya, beriman dengan rukun iman yang 6, tetap dia jauh lebih baik daripada orang kafir. Bagaimanapun keadaan orang beriman itu. Jadi Nabi mengatakan wa fi kullin khairun, masing-masing mereka dari kalangan mukminin yang kuat maupun yang lemah tetap masih ada kebaikan padanya. Gitu ya. Jadi maksud hadis ini apa? Bagaimanapun keadaannya orang beriman itu jauh lebih baik daripada orang kafir. Makanya jangan merasa rendah, apalagi sampai menghinakan diri di hadapan orang kafir. Bukan itu sifat orang yang beriman. Ya, sifat orang yang beriman itu a'izzatin 'alal kafirin. Dia merasa tinggi di hadapan orang kafir dengan keimanannya. Ya, azillatin 'alal mu'minin. Tapi di hadapan orang yang beriman dia tawadhu, rendah hati. Tidak membusungkan dada. Tidak merasa dirinya lebih tinggi. Itu harusnya. Tidak seperti fenomena yang terjadi pada sebagian orang, ya, terbalik. Di hadapan saudaranya muslimin dia menyombongkan diri, merasa lebih tinggi, membusungkan dada, tapi giliran di hadapannya orang kafir, wah, merendah-rendah dia. Ya. Nah, ini terbalik. Jelas? Jadi kata Nabi SAW, wa fi kullin khairun, ini menunjukkan orang beriman itu jauh tetap lebih baik daripada yang kafir, sekalipun kondisi mereka lemah. Ya. Nah, kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa orang beriman itu berbeda-beda dalam hal kebaikannya, kecintaannya kepada Allah, berbeda-beda pula derajatnya. Allah berfirman walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi maksudnya apa? Kemuliaan dan tingginya derajat seseorang itu bukan dilihat dari garis keturunan. Wah, dia keturunan apa yang disebut dengan wali, atau dia keturunan apa yang disebut dengan ahlul bait. Ya, oh dia anak cucunya Nabi. Ya, oh dia memiliki keturunan nasabnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Tidak. Ya, yang dilihat adalah ketakwaannya dan amalan salihnya. Makanya kata Nabi SAW, man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalannya, lambat, sedikit beramal, atau bahkan cenderung amalannya banyak berbuat dosa dan maksiat, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya yang mulia tidak akan bisa mempercepat dia menuju surga. Ya, walaupun dia nyambung nasabnya kepada Nabi SAW, tidak akan bisa mempercepat dia menyusul junjungan mereka Rasulullah SAW. Begitu. Jadi
Nabi sendiri pernah khutbah di hadapan keluarganya. Beliau mengumpulkan seluruh ahli baitnya dan mengingatkan, wahai, sampai disebut satu-satu nama ahli baitnya, termasuk putrinya Fatimah binti Muhammad. Iya, mintalah sekarang apapun yang kau mau, karena ketahuilah aku tidak akan bisa menolongmu sedikit pun di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Iya, beramallah, disuruh beramal, bersemangat dalam amalan saleh. Jangan bergantung, oh bapak saya seorang rasul, santai-santai sajalah saya, nanti juga akan dibela olehnya di hadapan Allah. Tidak demikian. Jadi jamaah rahimakumullah, ini juga faedah yang ketiga, bahwa orang mukmin itu tingkatan keimanannya berbeda-beda. Di Al-Quran surat Fatir ayat 32, Allah membagi tingkatan orang beriman menjadi 3. Yang pertama, inilah yang istimewa, yang disebut as-sabiquna bil khairat, yaitu orang-orang yang selalu bersegera, bergegas melakukan kebaikan. Iya. Mereka inilah yang akan masuk surga langsung tanpa hisab dan tanpa azab. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Apa sifatnya mereka? Mereka bukan hanya melakukan yang wajib, tapi yang sunnah pun mereka semangat. Mereka bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi yang makruh pun mereka jauhi. Bahkan perkara mubah nggak mau dia lakukan. Kalau dia khawatir perkara mubah itu akan menggiringnya kepada yang haram. Inilah yang disebut dengan sabiquna bil khairat. Yang kedua, muqtasid. Muqtasid itu pertengahan, golongan pertengahan. Apa sifatnya mereka? Mereka itu yang penting ngerjain yang wajib-wajib aja. Ya. Untuk yang sunnah kurang semangatnya dia. Kadang dia berkata, ini kan cuma sunnah, saya mah yang wajib-wajib aja lah. Gitu ya. Dalam hal larangan, dia meninggalkan yang haram saja, yang udah jelas-jelas haram. Tapi kalau yang makruh, masih terkadang dia langgar. Ah, cuma makruh aja kok. Gitu ya. Ini muqtasid namanya, pertengahan. Ya, level surganya juga level yang tidak seperti golongan pertama. Iya. Dan golongan yang ketiga, na'udzubillah, ini yang disebut dengan zalimun li nafsih. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Mereka inilah orang-orang yang mencampur adukan perbuatan baik dengan perbuatan maksiat. Mereka ini dibahasakan menzalimi diri sendiri. Jadi orang yang bermaksiat, orang yang melakukan dosa, itu dibahasakan di ayat ini menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena konsekuensi dosa dia terancam azab. Jadi dia kalau diazab di alam kubur atau diazab di neraka, bukan karena Allah jahat kepadanya, bukan karena Allah zalim terhadap dia, tapi karena apa? Karena sebab dia berbuat dosa dan maksiat. Enggak mungkin Allah akan mengazabnya dan menyiksanya kalau dia tidak melakukan dosa itu. Bahkan Allah itu lebih senang untuk memaafkan hambanya daripada menyiksanya. Gitu kan disebutkan dalam hadis. Nah ini 3 golongan manusia yang Allah sebutkan di surat Fatir ayat 32 yang menjelaskan faedah kita yang ketiga, bahwa tingkatan keimanan kaum mukminin itu bertingkat-tingkat. Tidak sama satu dengan yang lainnya. Dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan, banyak melakukan amalan saleh, dan iman juga bisa berkurang dengan sebab apa? Dosa-dosa yang kita lakukan. Iya. Kemudian faedah yang keempat dari hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz.
bersungguh-sungguhlah engkau, bersemangatlah di dalam meraih apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jangan lupa minta pertolongan kepada Allah, doa dalam semua urusanmu, yang kecil apalagi yang besar. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Jadi ini kunci keberhasilan hidup dunia dan akhirat. Kunci keberuntungan hidup kita di dunia dan di akhirat adalah pada 3 kalimat yang Nabi sebutkan tadi. Ya, ini kalimat yang ringkas. Jadi ada 3 hal yang harus kita miliki untuk meraih keberuntungan hidup di dunia dan juga akhirat. Apa yang pertama? Punya keinginan. Yang penting punya keinginan dulu. Keinginan untuk kebaikan-kebaikan. Karena ini motor penggerak. Yang kedua, bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang kita inginkan itu dari kebaikan. Semangat. Ya, jangan setengah-setengah. Apalagi loyo dan malas. Ya. Terus yang ketiga, doa. Minta pertolongan kepada Allah agar terwujud apa yang kamu inginkan setelah engkau berusaha mendapatkannya. Jelas? Ini 3 hal yang harus kita miliki. Ya, punya keinginan, sungguh-sungguh, semangat, dan isti'anah, minta pertolongan kepada Allah dengan berdoa. Kalau satu saja dia tinggalkan, maka dia akan kehilangan kebaikan seukuran kadar perkara yang ditinggalkannya itu. Misal, dia punya keinginan, tapi tidak bersungguh-sungguh dalam meraihnya. Enggak semangat. Hanya punya keinginan saja. Tapi enggak semangat untuk meraihnya. Dia malah bermalas-malasan. Maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena malas itu pangkal semua keburukan dan kegagalan. Orang yang malas tidak akan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Orang yang malas itu tidak akan beruntung baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Makanya Nabi SAW berlindung dari kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-ajz, lemah, wal kasal, dan malas. Nah, ini kalau punya keinginan tapi nggak punya kesungguh-sungguhan. Kemudian ada orang yang punya keinginan, punya semangat, punya dua-duanya nih. Tapi ternyata bukan pada hal-hal yang mengandung kebaikan. Semangatnya dia bukan dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Iya, banyak orang, misalnya anak-anak muda sekarang, semangat sekali main gamenya. Ya, ada juga orang-orang yang semangat sekali dalam perkara-perkara yang gak ada manfaatnya. Perkara yang sia-sia, tapi semangatnya luar biasa. Dan yang lebih parah, kalau dia bersemangat dalam hal yang bisa membahayakannya. Ya, misalnya ada orang-orang yang semangat banget dalam perkara kebid'ahannya. Ini bahaya. Ujung dari semangat yang seperti ini, ujung-ujungnya apa? Kegagalan, kehilangan kebaikan, dan sebab datangnya keburukan dan kerugian. Kalau punya keinginan, punya semangat, tapi bukan dalam hal-hal yang bermanfaat. Iya. Dan kita lihat ya betapa banyak orang yang punya semangat, tapi dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita punya semangat, lihat semangatnya kita ini dalam hal apa? Apakah dalam hal yang diridhoi oleh Allah, ataukah dalam hal yang dimurkainya? Kalau semangat dalam hal yang dimurkai oleh Allah, maka ujung-ujungnya adalah kerugian yang akan Anda dapatkan dan keletihan belaka. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah,
Kalau dia punya keinginan dan dia bersemangat, bersungguh-sungguh dalam meraihnya, tapi tidak disertai dengan keseriusannya dalam doa, tidak disertai dengan keseriusannya dalam memohon pertolongan Allah, maka hasilnya juga tidak akan maksimal, ya, tidak akan sempurna hasil yang diperoleh seorang hamba, kecuali dengan benar-benar jujur dalam bersandarnya hati dia kepada Allah semata. Dia terus memohon pertolongan Allah, berdoa agar bisa mendapatkan perkara yang bermanfaat baginya itu. Karena tanpa pertolongan dari Allah kita gak akan mungkin bisa meraihnya. Iya, makanya kita kalau dengar jawaban azan, mendengar azan berkumandang, hayya 'alas shalah, gitu kan? Hayya 'alal falah, apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Ini la haula wala quwwata illa billah sebetulnya kalimat isti'anah. Kalimat yang kita memohon pertolongan kepada Allah. Jadi enggak sama seperti kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang orang salah penempatannya ya. Nah, kena musibah, kena malapetaka, kena bencana, dia malah mengucapkannya la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan itu kalimat sama seperti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal asalnya la haula wala quwata illa billah itu isti'anah. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, kalau seorang hamba ya sudah terpenuhi ketiganya ini, dia punya keinginan, dia bersemangat untuk meraih apa yang dia inginkan, dan dia berdoa kepada Allah, bersandar hatinya kepada Allah, tidak bersandar kepada usahanya sendiri, tidak takabur terhadap diri sendiri, ya, maka Allah akan memudahkan urusannya. Allah akan meringankan segala kesulitannya. Allah menghilangkan kesedihannya, dan Allah akan memberikan hasil akhir yang baik dalam semua urusannya, baik urusan agama maupun dunia. Kemudian ya marhamukumullah, di sini dikatakan ala ma yanfa'uk, dikaitkan. Tadi kita sudah singgung sih. Bersemangat itu dalam hal-hal yang membawa manfaat. Dalam hal yang bermanfaat dalam urusan agamamu ataupun dalam urusan duniamu. Iya. Kalau dalam urusan agama itu kembalinya kepada dua hal. Bersemangat dalam menuntut ilmu dan bersemangat dalam mengamalkannya. Amalan saleh. Dan amalan dikatakan saleh ketika terpenuhi dua syarat. Dia ikhlas karena mengharap wajah Allah semata, jauh dari kesyirikan, dan ittiba sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Bersemangat dalam dua hal ini. Ini hal-hal yang bermanfaat dalam urusan agama, kembalinya kepada dua perkara tadi. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Adapun kalau bersemangat dalam urusan dunia adalah mencari rezeki yang halal. Iya. Bagaimana supaya bernilai ibadah? Pasang niat yang benar dalam mencari rezeki. Di antaranya untuk menunaikan kewajibanmu. Iya, apalagi kalau kamu sudah menikah. Niatkan dalam mencari rezeki untuk bisa menafkahi anak istri atau orang-orang yang di bawah tanggungan nafkahnya kita. Karena kata Nabi SAW, kafa bil mar'i itsman ayyudayyi may ya'ul. Cukup seseorang itu berdosa kapan? Ketika dia menelantarkan orang yang di bawah tanggung jawab nafkahnya. Gitu ya.
Nah, jadi orang-orang yang menjadi tanggungannya dia nafkahi, maka dia niatkan. Kata Nabi SAW, man kharaja min baitihi ya'ufu an nafsihi wa iyalihi al-mas'alah fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, ya, dan agar dirinya dan keluarganya tidak meminta-minta, selama keberadaannya dia di luar rumah terhitung fi sabilillah. Jadi jangan niatkan mencari dunia itu hanya untuk memperkaya diri, apalagi untuk berbangga dan bersombong di hadapan manusia. Na'udzubillah. Iya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang berikutnya, wala ta'jaz. Ini faedah yang ketujuh. Jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Iya. Jangan lemah dan lambat dalam melakukan amalan, perbuatan yang kau tahu itu membawa kebaikan. Ya. Jadi bersegera. Sebagaimana tadi sifat ahlul jannah, sabiquna bil khairat. Nabi pernah berkata di hadapan para sahabatnya, besok pagi saya akan memberikan panji perang ini kepada satu orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul pun mencintai dia. Gitu kan? Wah, semangat orang-orang. Karena kriterianya luar biasa. Yang bakal dikasih bendera oleh Rasulullah ini sifatnya apa? Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Besok paginya itu langsung udah rame ngantri. Semua berharap kalau dirinya lah yang diberikan panji tersebut. Ini menunjukkan apa? Semangatnya para sahabat terhadap kebaikan. Iya. Contoh lain, ketika Nabi SAW berkata bahwa ada 70.000 dari kalangan umatku yang akan masuk surga langsung tanpa hisab dan tanpa azab. Jumlahnya 70.000. Masuk surga langsung tanpa dihisab, tanpa diazab. Lalu Nabi menyebutkan 4 kriteria. Iya. Selesai berkata seperti itu, langsung salah seorang sahabat, Uqasyah bin Mihsan, bersegera dia, ngacung dia, langsung ngangkat tangan dia. Ya Rasulullah, doakan saya agar saya termasuk 70.000 golongan itu yang masuk surga langsung tanpa hisab dan azab. Apa kata Nabi? Iya, engkau termasuk. Baru setelah itu ada yang nyusul, ya Rasulullah saya juga doakan ya Rasulullah. Yang lain ngacung lagi, saya juga ya Rasulullah doakan. Tapi apa kata Nabi? Kamu sudah keduluan sama Uqasyah. Lihat, siapa yang dapat? Yang bersegera, yang bersungguh-sungguh, yang punya semangat, yang tidak menunda-nunda. Ya, Uqasyah yang dapat. Gitu kan? Dan banyak contoh-contoh yang lain yang intinya apa? Orang yang bersungguh-sungguh dan punya semangat yang tinggi dan bersegera dalam melakukannya, dialah yang akan mendapatkan keberhasilan itu. Ya. Dan ini realita yang kita dapati juga ya di tengah kehidupan masyarakat kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ke-8 faedah dapat kita petik, ridho dengan takdir Allah. Nah ini dia. Kalau ternyata kita sudah punya keinginan, kita udah semangat, udah sungguh-sungguh, udah doa juga, tapi terluput, nggak dapat. Di sini Nabi arahkan. Setelah seseorang mencurahkan kesungguhannya dalam meraih segala yang bermanfaat, Rasulullah mengarahkan agar dia ridha dengan ketentuan takdir. Kalau emang sudah takdir Allah engkau tidak mendapatkannya, ya sudah lapang dada.
Kata Nabi apa? Wa in asabaka syai'un, kalau engkau tertimpa sesuatu musibah, yakni di luar dari yang kau inginkan, maka jangan bilang, aduh coba kalau seandainya saya tadi berbuat begini, tentu saya akan mendapatkan ini dan itu. Jangan. Tapi ucapkan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi ada dua redaksi. Boleh qadarullahi wa ma syaa fa'al, tidak ditasydid. Qadarullahi wa ma syaa fa'al, atau qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Iya. Jadi boleh dua-duanya. Jadi kalau dia tanya qaddarullah apa qadarullah, boleh dua-duanya. Intinya kalimat pengganti dari berandai-andai. Dan ini kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW yang akan membuat orang itu ridha terhadap takdir Allah. Ya. Nah, yang penting apa? Tadi kita sudah berusaha. Yang penting sudah kita menempuh usaha, sungguh-sungguh semangat. Dan kita sudah dapat pahala sebetulnya dengan itu. Terlepas hasilnya kita peroleh seluruhnya, atau kita peroleh tapi hanya sebagiannya, atau enggak dapat sama sekali. Ya sudah, sabar, qadarullah. Begitu. Usahamu itu sudah dicatat pahala di sisi Allah. Dalilnya di Al-Qur'an. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Lihat. Kata Allah, usahamu, semangatmu, kesungguh-sungguhanmu itu kata Allah Subhanahu wa taala apa? Dibalas dengan kebaikan. Jadi diterima oleh Allah dan Allah akan memberikanmu pahala atas semangat dan usaha yang sudah engkau tempuh. Gitu ya. Yang penting sudah usaha. Kalau hasilnya tidak sesuai harapan ya sudah. Ada satu syair yang sangat indah. Apa kata Abu Thayyib? Ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu. Tajri riyahu bima la tashtahi safanu. Tidak semua yang diharapkan oleh seseorang akan dia dapatkan. Angin berhembus tidak pernah mengikuti keinginan perahu. Iya. Jadi betul ya. Tidak semua harapan harus menjadi kenyataan. Terkadang kenyataan tak sesuai dengan harapan. Namun ketika hati kita ridha dengan ketentuan Allah, maka itulah seindah-indahnya harapan. Keinginan yang terbaik adalah yang mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Makanya kata Allah apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu yang sudah Allah takdirkan, padahal yang kamu tidak sukai itu sebetulnya baik buat kamu. Allah lebih tahu, sedangkan kamu nggak tahu. Ini menunjukkan apa? Keinginan yang terbaik adalah yang mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Walaupun terasa pahit dan getir, namun hasilnya akan manis dan indah. Gitu ya. Itu pelajaran yang ke-8. Yang ke-9, ada larangan mengucapkan kalimat seandainya. Tapi di sini dirinci penggunaan seandainya itu haram secara mutlak, enggak boleh atau bagaimana? Ada perinciannya. Yang tidak boleh itu 4. Yang pertama, kalau untuk menentang syariat. Misalnya sudah tahu ada syariat jihad atau syariat kewajiban melakukan ini. Ya, seperti orang-orang munafik. Ketika tahu banyak yang terbunuh di perang Uhud, apa kata mereka? Seandainya mereka dengar apa yang kita bilang, enggak usah berangkat, mereka enggak bakalan mati terbunuh. Dibantah oleh Allah. Apa yang sudah terjadi itu takdir Allah. Yang namanya kematian, sekalipun kau tinggal di rumahmu, engkau akan mendapatinya. Ini satu. Kalau untuk menentang syariat, enggak boleh. Yang kedua, untuk menentang takdir. Ya. Allah takdirkan Anda terkena demam. Terus Anda dapat panggilan
untuk interview. Padahal Anda menanti-nanti pekerjaan itu. Tapi nggak bisa hadir karena sakit. Lantas seandainya saya waktu itu nggak demam, saya nggak sakit, saya nggak akan kehilangan kesempatan bekerja di situ. Ini nggak boleh. Karena seandainya untuk menolak takdir. Yang ketiga, yang juga terlarang untuk penyesalan dan bersedih karena terluput dari sesuatu. Misal udah beli tiket bisnis, pesawatnya bagus, Garuda Airlines misal, ketiduran. Aduh, seandainya saya tadi nggak ketiduran, mungkin saya nggak bakal ketinggalan pesawat yang itu. Iya, nggak taunya nggak lama kemudian sejam dia dapat berita pesawat itu jatuh. Ternyata ya ketetapan Allah luar biasa. Seandainya saya tadi ikut naik pesawat itu, saya termasuk korban yang meninggal dunia di dalamnya. Tadi seandainya pertama dia menyesal, seakan-akan nggak terima dengan takdir, sekarang dia baru tahu. Gitu ya. Yang keempat, yang nggak boleh kalau dijadikan hujah untuk berbuat maksiat. Seperti orang-orang musyrikin berkata, seandainya Allah kasih saya hidayah, saya nggak akan berbuat syirik. Atau seperti ucapan orang-orang yang tidak menjalankan syariat, waduh, seandainya Allah memberiku hidayah, aku akan bisa sepertimu. Tapi hidayah belum turun kepada saya. Nah, ini nggak benar. Sama seperti yang Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 148. Kemudian, yang kelima, bisa boleh bisa tidak. Tergantung dari apa? Seandainya digunakan untuk berangan-angan. Bisa boleh kalau angan-angannya berupa kebaikan. Misal ngelihat temannya infak, aduh seandainya saya punya duit, saya juga akan infak seperti dia. Itu boleh, bagus. Tapi kalau angan-angannya untuk dosa, itu nggak boleh dan dia sudah berdosa. Misalnya dia pasang nomor, suka pasang nomor dan jitu. Waduh, seandainya saya pasang nomor itu waktu itu punya duit, dapat saya tuh, tapi saya waktu itu nggak punya duit. Gitu ya. Ini seandainya itu berangan-angan dalam hal kedosa, dia juga sudah berdosa dengan sebab angan-angannya itu. Makanya itu yang kelima, bisa boleh bisa tidak. Dan yang keenam, ini yang boleh kalau sekedar pemberitaan saja, pengabaran saja. Lagi ngobrol-ngobrol, saya mau tanya dong tentang ini, kamu ya paham nggak hukumnya ini. Saya orang tua kan sudah nggak ada, ini ada peninggalan ini, warisan itu seperti apa ya sebenarnya ya. Terus kita bilang, waduh coba seandainya kamu kemarin ikut pengajian, kamu sudah tahu jawabannya. Kamu nggak hadir sih kemarin. Ini boleh atau tidak? Boleh. Hanya sekedar pengabaran. Kemarin itu ada pengajian yang bagus, menjelaskan seperti yang kau tanyakan. Seandainya kamu kemarin hadir, kamu akan tahu perinciannya. Ini yang dibolehkan, gitu ya. Dan yang terakhir, ucapan ketika tertimpa musibah, yaitu qaddarallah wa masya'a fa'al. Jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kalau melarang kita dari sesuatu, beliau ngasih solusi penggantinya apa. Gitu ya. Dilarang mengucapkan seandainya, solusinya apa? Ini dia. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Ini kalimat yang Nabi ajarkan. Kalau kita terluput dari sesuatu yang kita inginkan, ucapkan qaddarallah wa masya'a fa'al. Ini 10 faedah yang dapat kita petik dari hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kurang lebihnya mohon maaf, ini yang dapat kita bahas. Silahkan kalau ada hal yang kurang jelas yang ingin ditanya terkait materi atau yang lainnya, falyatafaddal masykura. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kajian kurang lebih hampir 40 menit. Ada 3 variabel besar untuk menjadi pribadi muslim yang kuat, bahwa harus punya keinginan, ada semangat, memelihara semangat, dan tentu ikhtiar dan doa. Maka mari kita kembangkan melalui pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Saya persilakan ke Pak Agustin.
Mungkin dari ibu-ibu ada yang bertanya satu orang. Silakan, Pak. Alhamdulillah, jazakallah khair al-mukarram Ustadz Abdullah Sa'roni atas tausiahnya yang benar-benar mencerahkan dan amat bermanfaat. Saya Agustin dari RT 3 RW 27. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya menyimak hadis tadi, benar Pak. Mukmin itu harus memiliki satu tadi, kuat dan semangat. Namun ada yang terlupa, satu lagi adalah adaptif. Walaupun Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan. Lupa adaptif, saya orang Sunda Pak jadi agak susah ini. Adaptif, penyesuaian diri. Itu dari HR Muslim tadi yang Abu Hurairah radhiyallahu. Nah, jadi adaptif tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Lupakan masa lalu, kecuali sejarah, jas merah ya. Kemudian kita menatap masa kini dan masa depan. Masalahnya, sekarang banyak pemimpin agama ini yang tanda kutip adaptif Pak. Jadi katakanlah dalam tausiah itu harus yang lembut, amar ma'ruf. Tapi begitu dia tausiah menyampaikan materi yang nahi munkar, itu dicap, mohon maaf ya, radikal. Bahkan sekarang ada arus ekstremis. Saya ini ya netral Pak, saya tidak mau membicarakan politik ini Pak. Nah, bagaimana kita menyikapi para pemimpin agama yang pendidikannya juga, mohon maaf di sini banyak juga ilmuwan Pak, yang sampai S3 gitu kan. Tapi tiba-tiba kalau dikaitkan dengan ajaran agama, akidah kita itu, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Bukan, sudah ini Pak, sudah menyimpang. Jadi mohon kiat-kiatnya Pak Henry, jangan salah ini kiat-kiatnya, karena ini kondisi objektif kita saat ini. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Memang pada asalnya kita fokus pada diri kita sendiri dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Iya, adapun dalam menyikapi orang lain, kalau yang dimaksud orang lain itu adalah seorang yang kita ambil ilmunya karena belajar dari dia, ya harus selektif. Tidak jaminan gelar dan pendidikan tinggi bahwa dia akan lurus pemahaman dan akidahnya. Jadi seseorang itu diukur berdasarkan apa yang diucapkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah ataukah tidak. Gitu ya. Nah, kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita terima siapapun yang mengatakannya. Dan kalau menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, sekalipun yang mengucapkannya seorang profesor, doktor, ya kita tolak. Gitu ya. Karena agama kita dibangun bukan berdasarkan pendapat manusia, bukan berdasarkan pendapat profesor, doktor, tapi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Kalau kita punya kemampuan untuk meluruskan kesesatan dan penyimpangannya, lakukan. Kalau tidak, ya tinggalkan majelisnya. Iya. Karena Allah berfirman, fa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang ucapannya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekalipun dia telah mencapai pendidikan tertinggi sekalipun, tetap dia dikatakan orang yang bodoh. Iya. Kemudian ada perintah dalam Al-Quran juga, jika engkau berada di satu majelis, lalu di majelis itu terdapat ucapan pendapat yang mungkar, yang kamu tidak bisa ingkari, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Sudah ditinggalkan. Jadi ada kalanya kita meninggalkan itu jauh lebih baik. Bahkan kata Allah, kalau engkau tetap duduk bersama mereka, innakum idzam mithluhum,
berarti kamu seperti mereka juga pemahamannya. Demikian, ya simpel saja, sederhana bagi kita dalam menjalankan agama ini. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Baik, dari ibu-ibu ada? Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin penjelasan yang lebih, Pak Ustadz, mengenai 70 golongan. Apakah 70 golongan ini yang langsung masuk surga atau yang termasuk yang dihisap dulu? Dan mohon pencerahannya, yang 70 golongan ini kita ini termasuk apa enggak gitu loh, Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Apa kuotanya masih terpenuhi apa enggak gitu kan? Iya. Memang kalau dihitung 70.000 ya kayaknya udah habis ya. Kita udah tahun keberapa ini. Tapi ternyata disebutkan dalam riwayat Ahmad, fastazadtu rabbi. Aku minta tambah kepada Rabbku. Jangan cuma 70.000. Dan Allah kabulkan. Jadi dari 70.000 orang, per orangnya bawa 70.000 lagi. Gitu ya. Yang penting apa? Penuhi 4 kriteria. Jangan lihat angkanya, saya masih dapat apa enggak. Tadi, jangan lemah. Jangan pesimis, optimis, semangat. Yang penting usaha. Gitu kan? Apa sih kriterianya? Ini yang harus kita arahkan. Fokusnya ke sini. Kriterianya pertama, humul ladzina la yastarqun. Tidak pernah minta diruqyah. Minta dijampe-jampe. Ya, tolong dong jampe-jampe saya, kayaknya ada gangguan ini nih. Gitu ya. Ini menunjukkan apa? Ketergantungan hati dia bukan lagi kepada Allah nantinya, tapi kepada si peruqyah. Kalau ngapa-ngapa itu minta ruqyah sama ustadz itu, top ruqyahnya. Gitu kan? Ini kan merusak akidah. Wala yaktawun, jangan melakukan pengobatan yang diharamkan. Jadi berobat itu dengan yang halal. Iya. Kemarin saya ditanya, Ustadz, saya punya kanker, tapi kata teman bagus makan empedu ular kobra sama minum darahnya. Waduh, saya bilang, kalau emang itu berdasarkan pengalaman, katanya bisa sembuh, Nabi nyuruh kita berobat, tadawaw, tapi dibatasi dengan yang halal. Jangan berobat dengan yang haram. Iya, insya Allah masih banyak obat-obat yang lain yang bisa, yang jelas halalnya dan bisa menyembuhkan biidznillah. Karena hakikatnya itu hanyalah sebab, penyembuh utamanya adalah Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Tidak tatoyur. Tatoyur itu menyandarkan kesialan, ya semacam ilmu feng shui gitulah. Jangan kamu, dulu orang jahiliyah kalau mau punya hajat, mau pergi safar, itu dia akan lepas burung. Burungnya kalau terbang ke kiri, wah ini tanda sial, jangan pergi deh loh. Gitu ya. Tapi kalau burungnya terbang ke kanan, oh ini tanda hoki, berangkat. Jadi itu namanya tatayur. Kalau sekarang bukan cuma burung, ada angka sial. Makanya lantai-lantai di gedung kita itu nggak ada angka 13 ya. Kalau disebut angka 13 tulisannya nggak ada yang nyewa nanti. Iya kan? Tapi 12A apa 12? Oh 12 sama 12A ya. Nah, ini kan termasuk tatayur. Iya. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Senantiasa bertawakal hanya kepada Allah. Ini 4 kriteria yang Nabi sebutkan, fokuslah ke sini. Jangan ke fokus ke angkanya tadi. Kalau engkau memenuhi 4 kriteria ini, niscaya engkau akan termasuk golongan yang masuk surga langsung tanpa hisab dan azab. Iya, semoga kita bisa merealisasikannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, jelas? Barakallahu fiik. Baik, mungkin ada satu dari ibu-ibu. Tidak ada? Biasanya Pak Ansari. Baik, oh ada sampingnya, Pak Imam ya?
Saya nggak lihat. Silakan Pak. Pak Ihsan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar, kita disuruh semangat, kita disuruh belajar ikhlas segala macam ya. Tapi juga kita diinikan oleh takdir. Nah, kadang-kadang benar juga ucapan para sahabat gitu. Untuk apa kita berusaha ya gitu. Jadi di mana penempatan kita dalam beramal itu Ustaz ya. Sehingga kita takdir itu menjadi salah satu batas akhir kita gitu Ustaz. Jadi penempatannya bagaimana sih Ustaz dalam beribadah, kita beramal segala macam tapi kita harus ada takdir. Jadi menempatkan di mana Ustaz? Terima kasih. Iya. Memang kalau bicara soal takdir ini perlu ada kajian khusus ya. Dan mudah-mudahan juga di masjid ini sudah pernah dibahas keimanan yang benar terhadap takdir. Ya, jadi tadi dari kesimpulan pelajaran kita kan 4 ya. Kita harus punya keinginan yang baik, kemudian bersungguh-sungguh, usaha, semangat. Kemudian doa, minta pertolongan kepada Allah. Kalau terluput ya sudah, imani. Itu sudah takdir Allah. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Iya. Dan bukan berarti engkau enggak mendapatkan pahala. Semangatmu, keseriusanmu, kesungguhanmu itu sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Allah tidak takdirkan? Allah lebih mengetahui mana yang terbaik untukmu. Makanya di ayat itu diakhirkan apa? Allah lebih tahu sedangkan kau enggak tahu. Jadi sadar diri, kadar kita itu sebelaku hamba yang penuh dengan kekurangan. Allah itu maha sayang, Allah maha luas rahmatnya. Ya, terkadang apa yang kita harapkan tidak dia wujudkan karena itulah yang terbaik buat kita. Ini namanya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang kita bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka. Termasuk suudzon kepada Allah adalah, ya Allah saya sudah doa, saya sudah kerja keras, sudah upaya, kurang apa lagi ya Allah, gitu ya. Seakan-akan dia protes sama Allah, kenapa saya tidak dapat? Padahal saya sudah punya keinginan, punya semangat, sudah sungguh-sungguh, sudah berdoa kepadamu ya Rabb, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Iya. Ya, itulah manusia. Ya. Butuhnya keimanan. Makanya di sini dikaitkan dengan rukun iman yang ke-6. Ketika Rasulullah menyebutkan rukun iman yang 5, itu hanya dengan kalimat dan. Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir. Tapi ketika takdir diulangi kalimat dan beriman kepada takdir. Ada penekanan. Kenapa? Karena disinilah letak ada penyimpangan orang-orang dalam memahami takdir. Iya. Insya Allah untuk lebih luasnya mungkin lain waktu ada pembahasan terkait dengan cara beriman kepada takdir yang benar dari golongan yang menyimpang. Jangan sampai menyimpang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu gimana? Semua sudah ditakdirkan Allah, pasrah saja. Ini salah. Ya, enggak usaha, enggak kerja keras, yang penting semua sudah ditakdirkan Allah. Gitu ya. Jadi seakan-akan manusia bagaikan wayang di tangan sang dalang. Enggak punya apa-apa kemampuan. Itu namanya ekstrim kanan. Iya, beriman kepada takdir tapi berlebihan. Jangan juga ekstrim kiri. Menolak takdir, enggak ada kaitannya dengan takdir. Iya. Kamulah yang menciptakan takdirmu sendiri. Itu kadang dibilang ya. Ini juga ekstrim kiri. Ya, Ahlus Sunnah itu pertengahan antara dua golongan yang menyimpang ini. Iya, jadi insya Allah ini lain waktu ya kita akan bahas terkait dengan takdir. Ya, ada hal-hal yang kita dibolehkan beralasan dengan takdir dan ada hal-hal yang kita diharamkan beralasan dengan takdir. Secara global apa yang tadi kita sebutkan dalam materi kajian ya di kesempatan pagi ini. Demikian Pak. Barakallahu fiik.